الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا اللهم ارحمنا بالقرآن
Baik, kita mulai kajian kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa awsaqal ura kalimatu taqwa wa iyyakum wa mukhadasatil umur fa inna kulla mukhadasatil bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwah wa ummahatu fillah arsyadakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir acara kajian rutin setiap malam Jumat. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat-sahabatnya, serta kepada para pengikut yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Ayyuhal ikhwah wa ummahatu fillah arsyadakumullah. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam tema harta dalam pandangan Islam. Harta dalam pandangan Islam. Dalam bab yaitu harta yang tidak perlu dizakati, ya. Jadi harta itu ada yang dizakati dan ada yang tidak perlu dizakati. Nah, apa saja harta kita yang kita miliki yang tidak perlu dizakati, ya. Perlu kita ketahui bahwa zakat itu adalah syariat yang Allah turunkan. Beda dengan pajak, ya. Kalau pajak di dalam Islam tidak ada, yang ada adalah zakat. Ya, zakat itu akan menumbuhkan, termasuk diantara adalah ruang dalam makna sodakoh, zakat, dan infak dan sebagainya. Itu diantara adalah bentuk untuk menumbuhkan, mengembangkan harta yang kita miliki. Ya. Nah, apa saja yang harta yang tidak perlu kita zakati? Yang pertama, berlandaskan satu hadis an Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu,
bahwa dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qal, laisa fima duna khamsin awakin, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 auqiyah. Ya, khamsin awakin, auqiyah, minal warokin sodakoh. Jadi kata Nabi, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 auqiyah. 5 auqiyah itu yaitu 600 gram, ya. Hitungannya adalah 600 gram. Walaisa fima tuna khamsin daudhin minal ibil sodakoh. Kemudian unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor. Ya, kalau kita punya unta ya 5, jadi tidak perlu disodakohi. Ya, ada di sini yang punya unta? Susah, Ustaz. Ya, cari di kebun binatang Surabaya ada 2, di Temboro ada 4 ya, belum dizakati. Ya. Kemudian walaisa fi maduna khamsatin ausakin minal tamrin sodakoh. Dan kalau kita punya tanaman yang itu korma yang sudah berbuah kurang dari 5 ausak, kurang dari 1050 liter atau gram, ya, kilogram, ya. Jadi semua harta yang tidak mencapai nisab ini ya maksudnya ya. Jadi di sini maksudnya adalah semua harta yang kita miliki tidak mencapai apa? Nisab. Ya, tadi ada nisabnya unta. Itu kalau kurang dari 5 tidak perlu dizakati. Ya, kemudian kalau kita punya perak, emas atau yang lainnya kurang dari 600 gram tidak perlu dizakati. Ya. Kesimpulannya adalah harta yang belum sampai nisab. Yang kedua, semua hasil bumi yang tidak ditakar. Ya, semua hasil bumi yang tidak ditakar, maksudnya tidak bisa bertahan lama dan bukan makanan pokok. Ini ya, semua hasil bumi yang tidak ditakar, tidak bisa bertahan lama dan bukan makanan pokok. Apa kata Nabi? Dalam hadisnya diterangkan, ya, menurut Daruqutni bahwa Mu'ad anil Mu'ad fa'ammal fita wal toihu war ruman. Adapun mengenai ketimun, kemudian semangka, waruman, delima dan tebu, wal kosob, ya, fakot afa anhu, ya, fakot afa anhu. Maka Rasulullah SAW telah membebaskan zakatnya, ya. Jadi maksudnya bukan makanan pokok, ya, mengenai ketimun, semangka, delima, tebu, tomat dan lain sebagainya ini bukan makanan pokok. Dan buah-buahan ini kata Nabi tidak termasuk yang tidak bisa bertahan lama, ya. Semua hasil bumi yang tidak bisa ditakar, ya, ini ya maksudnya tidak dizakati. Kemudian yang ketiga adalah barang luqtoh. Barang luqtoh. Barang luqtoh dikecualikan pada harta rikas, ya, harta rikas. Kata Nabi dalam hadisnya ini diterangkan bahwa wa fi rikas khamsun, ya, wa fi rikas khamsun, bahwa zakat rikas maksudnya harta peninggalan purbakala adalah 1/5, kecuali harta rikas, ya, mungkin harta peninggalan yang mungkin namanya harta karun misalnya, ya, dibongkar, ya, ada yang menemukan, menggali tanah, menemukan harta yang nilainya ada nilainya di situ. Kalau dijual mahal sekali, maka zakatnya adalah 1/5.
Nah, kalau luqat itu adalah barang temuan, ya, temuan. Kalau kita mungkin menemukan harta di jalan, kemudian apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita menemukan emas atau dompet, isinya dompet itu 100 juta. Kira-kira apa yang jenengan lakukan? Pas tanggal tua, ya, pas di rumahnya ini kulkasnya dibuka kosong, berasnya tinggal, wah itu satu gelas, satu garis saja. Wah itu godaannya luar biasa, ya. Apa kata syariat? Ya, diumumkan dan ditunggu. Kalau diumumkan kok sekian hari sampai ditunggu 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun nggak ada yang ngambil, terserah antum. Nah, terserah. Mau diserahkan ke Baitul Mal boleh, mau dipakai boleh. Karena di keterangan hadis itu masih itum, terserah antum, ya kan? Jadi tidak mengapa. Kalau sudah diumumkan terus kemudian ditunggu sampai 1 tahun, ya. Kemudian yang keempat adalah hewan yang tidak ditujukan untuk peternakan. Ini tidak perlu dizakati. Ya, hewan yang tidak ditujukan untuk peternakan. Laisa fil baqar al awamil sodakoh. Ya, di dalam tidak ada zakat atas bakor. Bakor itu apa? Sapi. Ya, al awamil yang dipekerjakan. Ya, tidak ada zakat atas sapi yang dipekerjakan. Adakah sapi yang untuk dipekerjakan? Ada enggak? Seperti apa? Ya, untuk ngeluku, ya contohnya. Untuk apa lagi? Kalau di daerah lain itu untuk angkut, untuk pengangkutan ke mana, ke kebun, ke pasar itu ya. Nah, ya untuk gerobak itu juga tidak perlu dizakati, ya. 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 Itu dua-duanya ya. Itu dipekerjakan atau diperlombakan. Nah, itu namanya masuk di al-awamil, dipekerjakan. Karena nanti kalau juara dapat hasil, itu namanya dipekerjakan. Ya kan? Kalau ya sapi, kemudian kita kita ternak, kita kita openi, kemudian sampai membesar sampai 1 tahun umurnya, baru kita jual. Nah itu masuk zakat kalau sudah sampai nisab, ya itu. Kemudian yang kelima, harta yang tidak diniatkan untuk perdagangan. Ya, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin memberi contoh dengan mengatakan dalam salah satu kaulnya itu, jadi seseorang membeli mobil, contohnya ya, membeli mobil yang digunakan untuk diperjualbelikan mobil itu. Ya, artinya dia posisinya sebagai makelar, ya. Maka mobil ini dinilai barang dagangan sehingga bila sampai nisab wajib mengeluarkan zakatnya, ya, zakatnya. Nah, adapun bila membeli mobil dengan tujuan sebagai kendaraan keluarga, untuk melancong, untuk yang lainnya ya, enggak untuk niat untuk dijual belikan. Nah, di kemudian hari ia menjualnya karena sudah mengupgrade, ingin mencari barang yang lebih mudah lagi, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat. Ya, nah, hal ini dikarenakan di saat hendak dimiliki dirinya tidak meniatkan untuk perdagangan. Ya, saya membeli mobil ini memang untuk pribadi, tidak niat untuk menjual belikan. Nah, kan tadi demikian ayol ikhwah, bila dengan kerelaan hati akhirnya kita mengeluarkan sedekah apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka boleh enggak?
maka hal itu lebih baik, ya, lebih baik. Misalnya sebagai bentuk syukur setelah bisa membeli mobil dengan 100 juta, ya kan? Boleh nggak kira-kira setelah ini kita syukuran ngumpulkan teman-teman untuk makan sate bersama-sama? Boleh, silahkan. Bagus. Iya. Ya, seminggu penuh. Ya. Itu adalah zakat yang tidak perlu dizakati. Kemudian harta yang wajib dizakati. Tadi yang tidak perlu dizakati. Nah, sekarang harta kita yang wajib dizakati. Apa itu? Yang pertama adalah emas dan perak. Ya, emas dan perak ya Pak Iksan ya. Emasnya dizakati Pak ya. Oh, udah dijualin. Oh iya, ada. Ini termasuk di dalamnya itu dinar dan dirham, ya, serta semua mata uang. Ya, kalau dulu kan dinar dan dirham ya, sekarang mata uangnya apa? Rupiah, real, dolar dan lain sebagainya. Ini termasuk di dalamnya wajib di zakati. Idza kanat laka ma thanan darhum wa khala 'alaiha al khaul. Jadi apabila engkau memiliki 200 dirham, ya, dan telah melewati 1 tahun, ya, wahalun 'alaiha al khaul wa fiha khamsatun darahim, ya, jenengan punya 200 dirham dan itu sudah melewati 1 tahun. Maksudnya harta itu tidak berkurang, apalagi bertambah, pasti akan dizakati. Sudah melewati 1 tahun, maka zakatnya berapa? 5 dirham, ya, zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati 1 tahun. Maka zakatnya berapa? Ya, kalau kita memulai 20 dinar, kemudian sudah lewat 1 tahun, maka zakatnya adalah setengah dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya adalah harta tidak wajib dikeluarkan kecuali telah melewati 1 tahun. Ya. Ini masalah tentang emas, dirham dan transaksi rupiah, dolar dan sebagainya. Kemudian harta yang dizakati apa lagi? Yang kedua adalah peternakan. Ya, seperti apa? Sapi, kemudian unta dan kambing. Ini perlu dizakati. Ya, hadisnya ini panjang sekali ya. Jadi ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah atas kaum muslimin yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa saja? Setiap 24 ekor unta, ya, kalau jenengan punya 24 ekor unta, ya, kemudian 24 ekor unta ke bawah, ya, wajib mengeluarkan zakatnya, ya, berapa? Wajib mengeluarkan itu kambing, ya, kambing. Setiap kelipatan 5 ekor unta, zakatnya seekor kambing, ya, seekor kambing. Jika mencapai 25 hingga 35 ekor unta, zakatnya seekor anak unta, belum babon tapi anak unta betina yang umurnya kurang lebih menginjak tahun kedua, ya. Kemudian jika tidak ada zakatnya seekor anak unta yang jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Ini zakat kalau kita punya unta, tapi di Indonesia unta sangat langka ya dan mahal, ya, dan mahal. Kemudian kalau kambing misalnya, ya, kambing jika lebih dari 120 hingga 200 kambing ini memungkinkan. Kalau di Indonesia, ya,
zakatnya berapa? Kalau 100, kita punya 120 sampai 200, itu zakatnya harus dikeluarkan 2 ekor kambing, ya. Jika lebih dari 200 sampai 300, zakatnya yaitu 3 ekor kambing. Apabila jumlah kambing yang dilepas, ya, dilepas mencari makan sendiri, kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib atasnya zakat, kecuali jika pemiliknya menginginkan, ya. Pemiliknya menginginkan tidak masalah, ya. Tidak boleh dikumpulkan antara hewan-hewan ternak terpisah, dan tidak boleh dipisahkan antara hewan-hewan ternak yang terkumpul karena takut untuk mengeluarkan zakat. Jadi hewan ternak, ya, kumpulan dari 2 orang pada waktu zakat harus kembali dibagi rata antara keduanya, ya. Kan ada juga, ya, yang pemiliknya 2, ya, dari awal mungkin, ya, menanam saham, itu harus betul-betul tahu bagaimana harus dikeluarkan zakatnya. Ini tentang yaitu zakat hewan kambing. Kemudian tentang zakat perak, ya, setiap 200 dirham zakatnya tadi berapa? 1/4, ya, 2,5. Jika hanya mungkin kita punya 190 dirham, tidak wajib atasnya zakat, kecuali bila pemiliknya ini menghendaki, ya kan? Kalau menghendaki tidak masalah, itu lebih afdal. Kemudian kalau zakat hasil bumi, ini hanya berlaku bagi hasil yang bisa ditakar, ya ikhwah. Jadi hanya yang bisa ditakar itu diprediksi, ya. Kemudian yang kedua, disimpan lama dan bersifat bahan pokok seperti beras, ya, makanan pokok, gandum, ya, kurma dan lainnya. Nah, kalau tadi, ya, semangka, wortel dan sebangsanya tidak dikenakan zakat, ya, karena tidak bertahan lama. Yang keempat adalah barang rikas, yang tadi sudah disebutkan, barang temuan, ya, purbakala, ya, diyakini berasal dari kaum terdahulu, atau harta karun. Harta karun itu dari hartanya siapa? Punya siapa? Punyanya Korun, ya, akhirnya jadi harta karun, ya. Punya emas 1 bungkah, nilainya berapa gram? 600 gram, itu besar, Masya Allah. Nah, baru dizakati. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah harta yang perlu dizakati, barang dagangan, ya, barang dagangan. Inna nukhrija shadaqah minal ladzina na'udduhu lil bai, ya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kami para sahabat itu agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita siapkan untuk berjualan, ya, untuk berjualan. Jadi perlu dizakati, ya, harta yang untuk barang dagangan, ya, barang dagangan. Itu, ya. Jadi itu adalah harta yang tidak perlu dizakati dan harta yang wajib dizakati. Nah, maka kalau kita punya harta, maka dari mana harta kita dapatkan? Tentunya dari bekerja, ya, bekerja. Ikhtiarnya adalah bekerja. Karena sejatinya rezeki itu sudah Allah yang menentukan, tidak pernah salah alamat, tidak pernah tertukar, tidak pernah diambil orang, ya, semuanya sudah ditakar menurut kita masing-masing, ya. Tentunya harta itu perlu diikhtiari agar kita mendapatkan harta dengan bekerja, karena Islam ini tidak suka orang yang pengangguran, ya. Hal ini berlaku pada, ya, bekerja dalam pertanian, berdagang, wira swasta dan lain sebagainya. Kata Nabi dalam hadisnya itu, tidak ada seorang
yang memakan satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan hasil usaha tangannya sendiri. Ya, usaha tangannya sendiri. Jadi kata Nabi, tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Itu Masya Allah. Jangan sampai kita meminta-minta, ya kan? Padahal kita masih sehat, ya kan? Ya, zaman sekarang banyak meminta itu, banyak sekali cara memintanya. Kalau sekarang lagi ini kan agak malu ya, agak malu. Ada yang diganti dengan cara menipu misalnya, kakinya dibuntungkan, ternyata ditekuk, dimasukkan di celana panjang. Wah, ditekuk sampai berjam-jam, itu rasanya gimana ya? Lawa demi mas, cari rezeki, ikhtiar kan ya. Tapi juga salah itu cara penipuan. Maka kata Nabi, yang lebih baik itu apa? Dari jerih payah, keluar keringatnya. Itu Masya Allah ya. Dan sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam, Nabi Daud ya, memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Nabi Daud ya, Nabi Daud. Kemudian dalam hadis yang lainnya ya, Nabi SAW pernah ditanya ya, apa tanyaannya? Ai kasbit atiyab, ya Rasulullah, ai kasbil atiyab, pekerjaan apakah yang paling baik ya Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, amalul rajulun biyadihi, pekerjaan seseorang ya dengan tangannya, biyadihi, wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang bersih, mabrur ya. Ini dua pekerjaan yang Allah dan Rasulnya suka. Apa itu? Pekerjaan seseorang dengan tangannya, ya kan? Tangannya, Masya Allah, itu jangan dipandang sepele. Pekerjaan yang intinya halal itu lebih baik. Dan setiap jual beli yang bersih, tidak mengandung yang berbahaya, tidak mengandung barang yang membahayakan dan sebagainya. Yang kedua, harta dari mana? Harta, kata Nabi, ghanimah. Ghanimah itu harta yang paling berkah ya. Kata ghanimah itu adalah harta yang diperoleh dari mana? Rampasan perang dari orang-orang kafir. Ya, kalau nanti ada panggilan jihad kepada orang-orang kafir, ya berangkat biar mendapatkan apa? Ghanimah. Nah, ya, tapi semata-mata perang itu tujuannya untuk apa? Li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Kalau ghanimah ya akhirnya mendapat, tapi jangan tujuannya ke situ ya. Karena ghanimah itu Masya Allah, ternyata sahabat-sahabat Nabi itu orang paling kaya dari harta ghanimah itu Masya Allah. Coba ya bayangkan, di sekali ngebom pasukan Israel itu, bom yang diluncurkan ke Gaza itu nilainya berapa Pak Ihsan? Oh nggak tahu ya? Aku juga nggak tahu itu ya. Itu bukan hanya 1 juta, 2 juta, bukan 5 juta, ya kan? Bahkan ratusan juta. Masya Allah. Coba ya, pelaras panjang, pistol itu ya, itu Masya Allah harganya mahal-mahal, ya kan? Maka ya wajar kalau para sahabatnya itu dari ghanimah itu luar biasa kekayaannya, ya, kekayaannya luar biasa. Yang ketiga adalah harta dari mana? Dari hibah. Hibah. Ya, hibah. Dari bekerja, ghanimah, hibah. Hibah itu apa? Didefinisikan apa? Dalam fikih sunnah itu, karangnya Said Sabiq itu, yaitu akad yang ditujukan sebagai peralihan kepemilikan harta seseorang kepada orang lain, ya, di masa dirinya masih hidup. Ya, dengan tanpa adanya pengganti, itu hibah. Misalnya saya punya sepeda motor,
Ya, saya hibahkan kepadamu. Ini ya kan masih hidup. Ya, ini namanya hibah. Itu juga boleh. Ya, boleh. Maka dari definisi ini kita mengerti bahwa pinjam meminjam tidak disebut dengan hibah. Ya, pinjam meminjam, karena pinjam meminjam itu harus ada namanya dikembalikan. Kalau hibah tidak boleh dikembalikan, ya, karena sudah ikhlas, ya, dengan hibah, karena ya bukan merupakan akad pemilikan. Akad tetapi ia akad adalah akad hak pakai. Demikian jual beli, karena di dalam terkandung aturan alihnya kepemilikan dengan adanya pengganti berupa uang. Saya punya barang, antum membeli dengan uang, kan sudah beralih itu, ya kan, sudah beralih. Beda dengan ya pinjam meminjam. Kemudian warisan itu juga dikeluarkan dari bagian hibah. Warisan ini juga bagian dari hibah, karena kepemilikan terjadi setelah pemilik meninggal dunia. Jadi wakaf, kemudian hadiah, sedekah, dan lainnya adalah satu di antara sekian contoh hibah, ya kan? Sekian contoh hibah, wakaf, hadiah, sedekah, ya kan? Wakaf itu kalau sudah bentuk wakaf tidak bisa dijual belikan lagi, ya kan? Tidak boleh diminta lagi. Ya, hadiah juga begitu. Saya hadiahkan ke sebuah rumah, karena sudah dikasih tidak boleh diminta lagi, ya. Kalau diminta lagi, nanti kata orang Jawa itu apa? Matanya jadi timbil, ada gitu, takut-takut itu. Kalau anak-anak kecil dulu ya, dikasih diminta lagi, oh besoknya matamu akan timbilan misalnya gitu. Itu orang Jawa dulu. Nah, salah satu dalil akan tetapnya pemilikan hibah adalah kata Nabi, al-aidu fi hibatihi kal kalbi baqiun, ya. Orang yang menarik kembali pemberiannya itu bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Ya, orang yang menarik kembali pemberiannya. Ya, padahal sudah ada nggak dulu wakaf, sudah diwakafkan ditarik lagi. Karena apa? Oleh yang menarik itu yang masih hidup. Itu yang nggak paham itu ya. Ada juga diwakafkan tapi nggak boleh diudak-udak oleh ahli warisnya, itu juga nggak boleh sebetulnya. Karena sudah wakaf itu sudah diserahkan, ya kan. Nah, kata Nabi, orang yang menarik kembali pemberiannya itu seperti kalbin bakiun sumayaudu fi qaihi, ya, bagikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya, ya kan. Coba dengan muntah di bis mabuk misalnya kan, muntah-muntah, kira-kira mau nggak diambil lagi, dijilat lagi? Ya nggak mau, baunya aja kayak gitu, ya kan. Ya, ini itu adalah permisalannya semacam itu. Kata dalam riwayat Bukhari itu diterangkan, laisalana mislul syau'in, kami tidak mempunyai perumpamaan yang buruk, ya, alladzi ya'udzu fiha hadiyatin al-qalbi yarji'u fi faihi. Kami tidak mempunyai perumpamaan yang buruk bagi orang yang menarik kembali pemberiannya. Bagikan tadi ya, anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya. Kemudian yang keempat yaitu mahar, ya. Dari mana harta kita dapatkan? Dari mahar, ya kan? Tentang mahar, Syekh Abu Malik berkata, mahar itu adalah hak bagi wanita, bukan walinya, ya kan? Hak bagi wanita bukan walinya, ya. Wa atun nisa sodakotihinna nikhlah, itu dijelaskan dalam firman Allah. Berikanlah mas kawin, tahu mas kawin alias apa? Mahar. Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Ya, jadi mahar itu mutlak, ya, yang diberikan kepada wanita, dan ya pemiliknya ya memang wanita bukan walinya, ya kan. Ya, ini
Kemudian sudah berjalan lama di rumah tangga, maharnya suaminya ngambil lagi, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, karena sudah itu hak pilihnya perempuan, ya kan? Kalau mau mengambil harus seizin sang istri. Ya, boleh nggak dek? Ini pas lagi bokek, tak ambil lagi, tak jual lagi anting-antingmu ini sebagai marini. Kalau nggak boleh jangan diambil. Kalau boleh, nah itu ya itu kerelaan dari sang istri. Ya. Yang kelima adalah barang temuan, ya barang temuan. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fas'alu anil luqtah. Tadi luqtah tadi ya, barang luqtah, barang temuan. Faqala arif isafaha wa ka'aha summa arafaha sana fa in ja'a sahibuha wa illa fas'alu biha. Ya, ada seorang datang kepada Nabi. Ya, datang kepada Nabi menanyakan tentang barang luqtah, barang temuan. Ya, ada kasus di zaman Nabi dulu, sahabat itu menemukan barang temuan di jalan. Maka diberitahukanlah kepada Nabi bagaimana cara memutuskan. Maka qala, beliau bersabda, perhatikan tempat dan pengikatnya. Ya, beliau memperhatikan. Beliau bersabda, perhatikan tempat dan pengikatnya. I'arif isafaha wa ka'aha, pengikat dan tempatnya. Summa arafaha sanah, lalu umumkan selama setahun. Wah, diumumkan selama setahun. Wah ya, setiap Jumat sekali umumnya lagi, Jumat depan umum lagi, sampai setahun. Luar biasa ya. Iya. Ya. Gitu. Fa in jaa sahibuha wa illa fas'alu biha. Jika pemiliknya datang, gimana? Diumumkan pemiliknya datang, kira-kira dikasihkan atau tidak? Ya dikasihkan, masa enggak dikasihkan? Ya, kasihkan, berikan. Dan jika tidak ada yang datang selama setahun dan sudah ikhtiarnya diumumkan, maka wa ila fas'alu biha, terserah engkau, masih itu ya menjadi pemilikmu boleh, ya itu terserah, ya muttafaqun alaih. Itu bagaimana syariat memberikan Nabi memberikan solusinya. Jadi begitu. Yang kedua, kata Nabi, barang siapa menemukan barang hilang, ya, man wajada luqatah, barang siapa menemukan barang hilang, fal yushhid dawa adlin, hendaklah ia mencari kesaksian dua orang yang adil. Ya, hendaklah ia mencari kesaksian dua orang yang adil. Menjaga liyahfaz ifasaha wa ka'aha, menjaga tempat dan pengikatnya. Ya, maksudnya kapan kamu temukan di tempat yang mana, maksudnya gitu ya. Kemudian barangnya ini masih apa namanya, ada ikatannya atau tidak, ya ini, serta tidak menyembunyikan dan menghilangkannya. Apabila pemiliknya datang, ia lebih berhak dengannya. Apabila tidak datang, ia adalah harta Allah yang bisa diberikan kepada orang yang dikehendaki, termasuk orang yang menemukan tadi. Maka Syekh Muhammad Shalih Al-Fauzan mengatakan, nah setelah diumumkan selama setahun penuh, ternyata pemiliknya ini tidak datang, maka barang dimiliki si penemu, ya, barang ditemukan si penemu. Akan tetapi jika wajib baginya sebelum memanfaatkannya mengenali dengan baik sifat benda tersebut, ya. Jadi harus dikenali betul sifat benda tersebut. Hal itu dilakukan manakala suatu saat sang pemilik datang dengan menyebut ciri barangnya. Kita sudah hafal, oh ya betul, saya menemukannya dompetnya warnanya coklat, ya, kulit asli dan sebagainya. Ingat betul, ya,
Hal itu dilakukan ketika nanti barangkali pemilik datang dengan menyebut ciri barang yang hilang, maka ia harus mengembalikannya. Bila masih ada atau dikembalikannya dengan nilai seharga barang sebagai pengganti karena kepemilikan barang batal dengan datangnya si pemilik asli, atau yang mungkin sudah setahun yang lalu barang itu sudah dipakai atau sudah berkurang, maka si pemilik ya barang itu ternyata ingat betul itu barang saya, nah maka harus dimusyawarahkan ya. Yang mungkin yang harus mengalah adalah yang punya barang karena sudah setahun lebih dalam syariat adalah sudah menjadi barang yang menemukan barang tersebut. Kemudian harta dari mana? Dari waris. Ya, Allah berfirman, "Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi." Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Dalam kitab Minhajul Muslim, ya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu mengatakan cara bagaimana pemilikan harta tersebut adalah bahwa seorang hamba akan mendapat harta waris dari orang sebelumnya, lalu akhirnya ia akan mati dan meninggalkan harta itu kepada orang yang sesudahnya. Oleh karena itu harta tidak boleh dikubur bersama si mayit, ya kan? Ya, nggak ada ceritanya. Kalau orang-orang kafir, orang Cina itu kadang harta orangnya, jam-jamnya, emasnya itu kadang-kadang masuk di liang kubur. Maka dalam syariat Islam tidak boleh ya dikuburnya semuanya, hanya cukup membawa kain kafan saja ya. Maka harta emas dan lain sebagainya jatuh kepada ahli waris ya, ahli waris. Itulah pembahasan di dalam fikih sunnah dalam Said Sabiq. Kemudian dalam kitab Sahih Fikih Sunnah juga dinyatakan demikian. Ya, demikian Bapak Ibu rahimakumullah, masih dalam seputar harta dalam Islam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil kesimpulan dan bisa menentukan harta mana saja yang perlu kita zakati dan tidak perlu kita zakati, dan harta dari mana kita peroleh, tentunya dengan ikhtiar bekerja, ya, dengan hibah, dengan waris dan lain sebagainya. Itu semuanya dengan cara yang halal. Yang paling pertama yang harus kita tegakkan adalah dengan cara bekerja, ya kan? Bekerja, ya. Karena apa? Kita hidup di dunia, ya. Kalau kita hidup dunia, tentunya kita berusaha. Bagaimana cara kita hidup kita sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kalian ingin hidup sukses di dunia, maka dengan cara ilmu, berilmu, ya. Bagaimana cara kita bisa bekerja, membuat sebuah benda yang bisa kita jual misalnya, atau bisa menggarap pertanian dengan sekolah pertanian, menggarap sawah, bisa bekerja dengan ya menumbuhkan padi, itu tidak dengan ilmu. Wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradzahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, tentunya dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan taklim pada malam ini mendapatkan keberkahan waktu kita, usaha kita, dan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.